Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada 6 hal yang perlu kita jaga di dalam bulan Ramadan. 6 hal yang perlu kita rawat di dalam bulan Ramadan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hal yang pertama yang perlu kita jaga adalah keimanan. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, semoga dengan itu kalian bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sini Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman. Hal ini menunjukkan bahwa kita dalam berpuasa perlu menjaga keimanan dan meningkatkan keimanan kita, supaya kita pada akhir Ramadan bisa mendapat derajat yang paling tinggi, yaitu derajat taqwa. La'allakum tattaqun. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan derajat taqwa kecuali dengan keimanan. Dengan keimanan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang kedua yang perlu kita jaga di dalam kita berpuasa atau di dalam bulan Ramadan adalah menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalilnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Yang maknanya, maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, kemudian dia berbuka puasa. Sakit dan dalam perjalanan merupakan dua hal yang menjadi uzur syar'i. Boleh untuk berbuka puasa. Maka kata Allah, firman Allah, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau mereka mengambil rukhsah itu, mengambil disebabkan uzurnya, maka dia harus menggantikan puasa yang dia buka di bulan Ramadan pada hari-hari yang lain. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa orang yang sakit kemudian dia berbuka puasa harus menggantikannya atau mengqadanya di hari-hari yang lain.
di luar bulan Ramadan, sesuai dengan yang dia tidak berpuasa karena uzur tersebut. Jadi hal ini menunjukkan bahwa pentingnya kita menjaga kesehatan. Supaya apa? Supaya kita bisa menjalankan puasa Ramadan dengan sempurna. Supaya ibadah-ibadah di bulan Ramadan sempurna. Bahkan kalau kita sakit, jangankan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, mengqadha pun belum tentu kita bisa kalau kita sakit. Maka dalam kaidah ada disebutkan, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Segala sesuatu yang tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Puasa Ramadan atau bahkan mengqadhanya tidak mungkin kita laksanakan kecuali dengan atau dalam keadaan sehat. Maka menjaga kesehatan menjadi suatu kewajiban, menjadi suatu keharusan bagi kita untuk kita bisa melaksanakan puasa Ramadan secara sempurna. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ketiga yang perlu kita jaga, kita perhatikan, kita tingkatkan adalah yaitu menambah ilmu yang berkaitan dengan Ramadan. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Yang maknanya, maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan hilal Ramadan, melihat hilal Ramadan, maka wajib atasnya untuk berpuasa. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan melihat kita akan mengetahui. Maka untuk memasuki bulan Ramadan butuh kepada yang namanya ilmu. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberikan sebuah perintah ketika orang telah mengetahui bahwa telah masuk Ramadan, itu faman syahida minkum syahra. Jadi di sini jelas bahwa butuh kepada yang namanya ilmu untuk masuk ke dalam bulan Ramadan, untuk menetapkan bulan Ramadan, yaitu dengan ru'yatul hilal. Maka perkara-perkara, hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan juga membutuhkan ilmu. Misalnya tentang syarat-syarat wajib puasa, kemudian rukun-rukun puasa, kemudian sunnah-sunnah dalam berpuasa, kemudian juga sunnah-sunnah dalam bulan Ramadan, kemudian juga hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian hal-hal yang mengurangi pahala puasa, kemudian hal-hal yang menghilangkan pahala puasa, dan seterusnya. Ini semua kita butuh kepada ilmu. Supaya apa? Supaya Ramadan kita, supaya puasa kita lebih baik dan lebih sempurna daripada tahun-tahun sebelumnya. Maka kita butuh kepada yang namanya ilmu berkaitan dengan Ramadan. Sampai kepada ilmu untuk menyelesaikan puasa, untuk membayar zakat, untuk salat dan seterusnya. Semua butuh kepada yang namanya ilmu. Maka perlu ilmu ini untuk kita tingkatkan pengetahuan kita, untuk kita tambah dan kita tingkatkan serta kita jaga. Semoga Ramadan ini menjadi lebih baik dibandingkan Ramadan sebelumnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang keempat yang perlu kita jaga, kita rawat, kita tingkatkan, yaitu memperbanyak doa. Dalilnya adalah
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Qala ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang maknanya, dan apabila mereka, wahai Muhammad, hamba-hambaku bertanya tentangku, maka jawab bahwa aku dekat. Jadi apabila hamba-hambaku bertanya tentangku kepadamu, wahai Muhammad, yakni Rasulullah SAW, maka jawab olehmu, wahai Muhammad, bahwa aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab permohonan, permintaan, doa hamba-hambaku yang berdoa kepadaku. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berada di antara ayat-ayat yang berkaitan dengan Ramadan, yang berkaitan dengan puasa. Jadi kalau kita perhatikan dari segi al-alaqatu bainal ayah qablaha wa ma ba'daha, hubungan antara ayat sebelumnya dan setelahnya, karena ayat-ayat sebelumnya mulai ayat 183 sampai dengan 185 berkaitan dengan Ramadan, berkaitan dengan puasa. Juga ayat setelahnya 187 juga masih ada kaitannya dengan yang namanya Ramadan. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita untuk memperbanyak doa. Untuk memperbanyak doa. Karena kita di dalam Ramadan dalam keadaan beribadah, baik siang ataupun malam. Malamnya dengan qiyamul lail, dengan salat tarawih. Siangnya dengan berpuasa. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita untuk berlomba-lomba memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita beribadah kepadanya, baik siang ataupun malam. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kelima yang perlu kita jaga, kita tingkatkan adalah yaitu meningkatkan, menjaga amalan-amalan salih. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan barakah, yang dilipat gandakan pahala-pahala. Bulan yang dimana pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu syurga dibuka. Maka seyogyanya bagi kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim, meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam beberapa hadis, ajwadun nas fi Ramadan. Rasulullah SAW sangat dermawan pada bulan Ramadan. Sangat-sangat dermawan. Rasulullah dermawan, tapi ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah sangat-sangat dermawan. Kemudian juga Rasulullah SAW murajaah, yaitu murajaah Al-Quran bersama dengan Jibril alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mencontohkan, memberikan contoh kepada kita untuk supaya kita berlomba-lomba di bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW ketika masuk misalnya 10 akhir di bulan Ramadan, Rasulullah mempereratkan tali pinggangnya, mengencangkan tali pinggangnya, kemudian membangunkan keluarganya, kemudian menghidupkan malam-malamnya.
Ini membuktikan Rasulullah berlomba-lomba memperbanyak amalan-amalan saleh, khususnya di bulan Ramadan melebihi bulan-bulan yang lain. Maka patut bagi kita kaum muslimin untuk mencontoh Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Kemudian kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, yang perlu kita jaga, perlu kita perhatikan, yaitu menjaga taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang taubat bukan saja di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah At-Tahrim berfirman, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. At-Tahrim ayat 8. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Dengan azam dan tekad yang kuat bahwa mereka tidak akan mengulang lagi maksiat-maksiat yang pernah mereka lakukan. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Jadi kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan semua anak Adam ini punya kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Ini jemaah sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 6 perkara yang perlu kita jaga di dalam bulan Ramadan, kita tingkatkan, kemudian juga setelah bulan Ramadan. Bahkan ini sebelum bulan Ramadan sudah kita harus persiapkan. Yaitu yang pertama, meningkatkan keimanan. Yang kedua, menjaga kesehatan. Yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan tentang Ramadan, tentang puasa. Yang keempat, memperbanyak doa. Yang kelima, memperbanyak amalan saleh. Dan yang keenam adalah selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian semoga bermanfaat. Lebih dan kurang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.